Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Tanggal 21 Oktober 1975, seorang pria sedang menghadapi pelaksanaan hukuman mati di penjara Sing Sing di Amerika Serikat. Pria itu telah membunuh 2 orang polisi, dan kini dia diikat pada sebuah kursi listrik. Pelat-pelat besi telah menempel pada kepalanya yang licin gundul, begitu juga pada kedua kakinya. Sebentar lagi akan ada sengatan listrik yang kuat, yang akan menyerbu seluruh tubuhnya. Aliran listrik itu begitu kuat sehingga siapa saja yang mengalaminya akan secepat kilat kehilangan kesadaran, dan dalam waktu 1 detik pasti tewas. Petugas yang melaksanakan hukuman mati itu berkata kepada pria itu, apakah dia masih ingin mengatakan sesuatu sebelum dia mati. Dengan suara bergetar penuh ketakutan, pria itu berkata, "Semuanya ini berawal dari mencuri uang. Saya curi $1 dari dompet mama. Lalu saya mulai mencuri barang teman di sekolah. Lalu mencuri di supermarket. Lalu bersama anak-anak lain saya mulai mencopet. Akhirnya aku putus sekolah dan bergabung dengan para penjahat. Sasaran kami makin lama makin besar. Kami putuskan untuk merampok sebuah bank. Dan di sanalah saya menembak mati 2 orang polisi. Ya, semuanya ini berawal dari mencuri uang $1. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, begitulah yang biasa terjadi dalam setiap kisah kejahatan. Dan begitulah juga yang terjadi dalam setiap kisah terjadinya dosa. Pada umumnya kejahatan dan dosa bermula dari sesuatu yang sangat kecil. Bermula dari mencuri uang beberapa ratus rupiah. Bermula dari 1 hisapan ganja atau marihuana. Bermula dari segelas tuak atau alkohol. Bermula dari suatu pikiran yang tidak pantas, keinginan yang tidak murni, rasa ingin tahu,
menampar seseorang yang lebih lemah, atau bermula dari suatu ketidaktaatan yang kecil. Tetapi karena tidak dikoreksi, karena dianggap biasa atau dipandang enteng, hal-hal seperti itu tadi lama-lama makin menuntun orang pada hal-hal yang lebih besar dan lebih berat. Akhirnya orang bisa sampai pada perampokan, kecanduan obat bius, kemabukan, kejahatan seks, dan kekerasan fisik. Saudara-saudari, hari ini Injil menceritakan pada kita bagaimana Yesus menolak 3 godaan besar yang diajukan oleh setan. Godaan kesenangan, godaan kehormatan, dan godaan kekayaan. Yesus ditawari dengan jaminan sosial yang melimpah, dengan mengubah batu menjadi roti. Untuk mencari hormat bagi dirinya sendiri, mengusulkan agar Yesus menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah, sebab dia akan ditatang oleh para malaikat. Dan untuk memperoleh semua kerajaan dunia, Yesus diharuskan sujud menyembah setan. Pada dasarnya, setan berusaha untuk membelokkan Yesus dari tugas pokoknya, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Dan Yesus menang. Ia berpegang teguh pada tugas dan panggilannya. Keteguhan dan kemenangan Yesus inilah yang menjadi suatu jaminan untuk pelaksanaan tugasnya kemudian. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kita juga menghadapi berbagai godaan dalam hidup kita. Namun, kita jarang berhadapan langsung dengan godaan-godaan besar seperti yang dialami Yesus. Tiba-tiba diserang dengan godaan besar untuk berbuat dosa besar, barangkali hanya dialami oleh segelintir orang saja. Pada umumnya yang kita hadapi ialah godaan-godaan kecil, khususnya pada permulaan. Namun, karena kita menganggap sepele godaan-godaan kecil itu, kita lalu membiarkan diri jatuh ke dalamnya. Dan kita memberi pembenaran kepada diri sendiri dengan berkata bahwa hal itu tidak apa-apa. Dan barangkali kita lebih membenarkan diri lagi dengan membandingkan diri dengan orang-orang lain yang dosa-dosanya jauh lebih besar. Tetapi yakinlah saudara-saudari, membiarkan diri jatuh dalam suatu godaan kecil, lama-lama akan membuat kita lemah dan tidak sanggup lagi menghadapi godaan yang lebih besar, yang biasanya akan muncul bila kita kalah dalam godaan kecil. Sebaliknya, berani berkata tidak pada ajakan-ajakan awal untuk berbuat dosa akan membuat kita lebih kuat dan menyanggupkan kita untuk menghadapi serangan godaan yang berikut. Atas cara yang sama, saudara-saudari, bila kita ingin melakukan sesuatu yang baik, hal itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak mulai dengan sesuatu yang kecil. Tidak ada orang tiba-tiba menjadi jenderal.
Ia harus mulai dulu sebagai mahasiswa akademi militer yang dilatih baris berbaris dan dilatih memanggul senjata mainan. Lulus dari akademi militer, ia harus mulai dulu memimpin pasukan kecil di daerah yang tidak penting. Lama-lama, bila dia sudah terlatih, dia akan dipercayai memimpin pasukan yang lebih besar, makin sulit, sampai akhirnya kelak bisa jadi jenderal. Tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi konglomerat. Ia harus mulai dulu dengan dagang kecil-kecilan. Tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi profesor. Ia harus mulai dulu sebagai dosen biasa. Demikian juga dengan yang lain-lain. Hal yang sama, saudara-saudari, berlaku juga bila kita ingin melakukan sesuatu yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus mulai dulu dengan sesuatu yang kecil. Mulailah dengan doa yang sederhana setiap hari. Dengan berkata umpamanya, Yesus, saya ingin meniru Engkau. Ulangilah doa-doa sederhana itu sesering mungkin. Pelan-pelan kita akan lebih mampu untuk berdoa. Lebih mampu menikmati doa. Dan akhirnya bisa menjadi manusia pendoa. Mulailah dengan kebaikan kecil kepada sesama setiap hari. Umpamanya memberi sesuatu yang kecil untuk orang yang membutuhkan. Pelan-pelan kita akan mampu memberi yang lebih besar. Bahkan pada akhirnya akan mampu mengorbankan diri demi sesama. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, hari Rabu yang lalu kita telah mulai dengan masa prapaskah, masa pertobatan. Inilah saat yang ideal untuk mulai lagi dengan program kita, yakni berpihak pada Kristus dan berperang melawan setan. Masa prapaskah ini mengajak kita berlatih kembali untuk berpihak pada kebaikan dan berperang melawan dosa dan kejahatan. Kita coba dalam masa prapaskah ini untuk setiap kali berani berkata seperti Yesus, "Enyahlah engkau, hai iblis." Kita wujudkan itu dengan hal-hal kecil setiap hari, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam pergaulan. Enyahlah engkau, hai iblis kemuraman. Dan sejak pagi, kita coba untuk ramah dan berwajah ria menghadapi istri atau suami, menghadapi anak-anak, teman sekerja, atau siapa saja yang kita temui. Enyahlah engkau setan kemalasan. Dan sejak pagi, kita bangun dengan semangat untuk menekuni pekerjaan kita sehari-hari. Enyahlah engkau setan kesombongan. Dan sejak pagi kita coba untuk rendah hati menghadapi setiap orang. Dan sekian banyak lagi iblis-iblis yang lain yang harus dienyahkan dan dibebaskan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan,
kita dengar tadi Yesus berkata kepada setan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Inilah prinsip yang hendaknya menjadi pedoman dan arah dalam menghayati hidup. Bukanlah tanpa alasan bahwa prinsip ini dipasang pada permulaan 10 perintah Allah yang menjadi dasar keberadaan umat Allah. Bahkan setiap hari umat Israel diwajibkan melafalkannya sebagai 2 harian wajib. Prinsip ini juga dicantumkan secara singkat dalam syahadat iman kita, yang sering tanpa emosi dan tanpa ekspresi diduakan umat Allah masa kini. Meski demikian, prinsip ini tetap berlaku. Dan jika prinsip ini kita pegang teguh dan diusahakan agar diwujud nyatakan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata, maka kemenangan melawan kuasa kegelapan dan kejahatan ada di tangan kita. Maksudnya ialah, jika orang berusaha sekuat tenaga mengasihi Allah, hanya mengabdi kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan, Allah bersemayam dalam dirinya. Allah pasti bersamanya. God bless you.